Saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya setiap manusia selalu berusaha dengan berbagai cara untuk tidak terjangkit sakit penyakit yang berbahaya yang membuatnya lebih cepat menuju garis finish kehidupan ini. Maka ketika sakit, kita cepat untuk mencari cara agar bisa sembuh. Entahkah ke rumah sakit, ke apotek, ke dokter, minum obat. Ya, kalau orang kampung biasanya cari orang pintar dan lain-lain. Yang lain berusaha untuk mengatur pola makan, misalnya tidak makan makanan yang berminyak, misalnya, atau olahraga teratur, atau mungkin ada yang minum jamu, atau minum ramuan-ramuan tertentu, entahkah kunyit atau temulawak dan lain-lain. Atau ada yang mungkin tidur teratur, malam tidur jam 10. Gitu. Di sini tidur jam berapa? Menjadi pertanyaan untuk kita, kalau kita manusia begitu takut terhadap sakit penyakit sehingga kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari sakit penyakit itu, tetapi mengapa kita tidak takut terhadap dosa? Yang sebenarnya dosa itu merusak hidup kita manusia secara lebih dahsyat. Kita sudah memasuki masa tobat sejak hari Rabu yang lalu. Kita diajak oleh gereja untuk membina sikap tobat sambil juga membangun pola hidup yang baik dan benar. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar tentang ajakan untuk berpuasa. Tapi hemat saya, berpuasa itu lebih pada soal hati. Maka kalau kita baca bacaan pertama dari perayaan Hari Rabu Abu, itu Nabi Yoel katakan, goyahkanlah hatimu, jangan pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya yang perlu dibersihkan adalah hati, yang perlu ditobatkan adalah hati, bukan pakaian. Bukan pakaian maksudnya bukan hal-hal lahiriah yang ditonjolkan. Hal-hal lahiriah misalnya orang menerima abu, berkabung, jadi kelihatan sedih, atau tidak makan dan tidak minum, itu hal-hal lahiriah. Tetapi Nabi Yoel katakan, goyahkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil tadi, juga dalam bacaan pada Rabu yang lalu, itu menekankan soal 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh kita umat beriman untuk dilakukan pada masa tobat. Itu yang pertama adalah sedekah, berbuat baik. Yang kedua adalah berpuasa, berpantang. Dan yang ketiga adalah berdoa. Yang pertama, berbuat baik, bersedekah, memberi. Orang itu berpikir memberi artinya orang memberi dengan uang, memberi dengan harta kekayaan. Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus adalah memberi itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta, tetapi orang memberi diri, menyedekahkan diri, mempersembahkan diri. Artinya bahwa apa yang kita miliki di dalam diri itulah yang disedekahkan, dipersembahkan pada yang lain. Kita kan punya waktu, kita punya waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah orang, mendengarkan curhatan orang. Itu juga bagian dari pemberian diri, karena tidak banyak orang yang mau untuk mendengarkan keluh kesah yang lain. Kita juga punya tenaga, orang punya tenaga untuk bisa untuk bisa menolong yang lain. Gitu. Orang juga punya bakat dan kemampuan yang bisa dipersembahkan, disedekahkan pada yang lain. Misalnya bapak-bapak ini bisa menyanyi, mereka nyanyi untuk mengantar kita lebih dekat pada Allah. Atau yang bisa bermain musik juga membantu kita untuk lebih dekat pada Allah. Itu bagian dari persembahan diri kita. Persembahan apa yang terbaik dari diri kita bagi yang lain. Itu hal pertama. Hal kedua adalah berpuasa. Orang katakan berpuasa itu berpantang atau mengurangi asupan makanan. Tetapi hemat saya itu bukan hanya pada soal itu, bahwa orang mengurangi asupan makanan, tidak makan seharian atau makan kenyang sehari. Bukan pada intinya pada di situ.
Tetapi intinya adalah pada ketika orang mengurangi asupan makanan atau orang hanya makan kenyang sehari, tetapi nilainya apa? Nilainya apa? Misalnya, dia mengurangi makanannya dan dia sisihkan itu pada yang lain. Nah, itu baru bernilai. Gitu. Misalnya di komunitas kami beberapa tahun lalu saya pernah di Taiwan. Itu kan ada beberapa hari itu diberi uang ya. Ini uang sekian 100 yuan untuk beli makan malam gitu. Jadi cara berpuasa adalah, oh ya, hari ini saya beli makan 40 yuan, 60 saya isi di dalam kotak derma, nanti pada akhir bulan puasa saya ambil lalu diberikan ke panti asuhan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi orang mengurangi makanannya tetapi dia sisihkan itu pada yang lain. Jadi bukan hanya sekedar dia kurangi makanan lah, puasa seharian penuh, itu hemat saya tidak bernilai, tidak berarti. Untuk apa berpuasa seharian penuh tidak makan dan tidak minum? Sakit. Kalau tidak minum seharian tuh dehidrasi, bisa merambat ke prostat, ke ginjal dan lain-lain. Kalau haus minum aja. Kalau kita dengar tadi Yesaya bacaan pertama tadi, Yesaya bab 58 ayat 6 sampai 8 itu katakan secara jelas. Kan tadi dia bilang puasa itu bukan soal menaburkan abu di atas kepala dan lain-lain. Tapi dia bilang bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, memecah-mecahkan rotimu bagi yang lain. Artinya kita memberi apa dari yang kita miliki, memecah-mecahkan rotimu bagi yang lain, atau membawa ke rumah orang miskin, yang mengunjungi rumah orang miskin dan tak berpunya. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu yang dimaksudkan Yesaya bab 58 ayat 6 sampai 8 bacaan pertama tadi. Jadi saya kira itu puasa yang dimaksudkan oleh Allah untuk kita. Bahwa tidak makan dan tidak minum itu juga baik juga, tetapi nilainya tuh mesti terletak di sana tadi. Tetapi ada juga nilai lain, misalnya orang berpantang untuk sesuatu yang disukainya. Misalnya gereja kan mengajarkan bahwa pada masa puasa orang tidak perlu pesta pora, makan daging dan lain-lain. Tapi untuk konteks kita orang Indonesia tidak cocok aturan itu, aturan gereja itu. Apalagi untuk kami yang orang pantai tidak cocok, karena setiap hari kami makan ikan. Daging itu kan hanya tunggu pesta, mungkin setahun sekali, setahun dua kali, enggak selalu. Jadi aturan gereja itu tidak relevan untuk konteks kita Indonesia gitu. Jadi orang mesti berpantang dari sesuatu yang dia sukai. Misalnya dia suka alkohol, dia suka rokok, dia suka jajan, nah, gitu. Itu yang mesti dia pantang selama masa puasa ini, gitu. Jadi kalau kita orang Indonesia juga ikut, jangan makan daging pada masa puasa, ya memang kita tidak selalu makan daging, gitu. Apalagi orang kampung di NTT sana, enggak, gitu. Hal ketiga adalah berdoa. Sebagai orang Kristiani, doa tentu menjadi bagian dari diri kita yang sering kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menerima doa-doa kita tidak tergantung pada berapa banyak kata kita berdoa, atau tidak tergantung pada berapa lama kita berdoa. Tuhan menerima doa kita tergantung pada apakah saya siap berdoa, apakah saya berdoa dengan iman, apakah saya menyadari apa yang saya ucapkan ketika saya berdoa, apakah saya juga menyadari ketika saya membacakan teks doa, ataukah saya sekedar membacanya supaya cepat selesai. Jadi berdoa itu tidak tergantung berapa lamanya. Engkau mesti doa sejam, berdoa 2 jam, kau harus berdoa 10 halaman. Enggak. Engkau bisa berdoa setengah halaman, misalnya setengah halaman kalau doa dari buku,
atau berdoa 2 menit, tetapi kalau berdoa dengan iman tentu diterima oleh Tuhan. Maka Yesus ajarkan kita doa yang bagus dan menarik, itu doa Bapa kami. Doa seperti itulah yang dimaksudkan oleh Yesus bagi kita. Jadi ketika orang berdoa, orang mesti pertama memuji dan memuliakan nama Tuhan, barulah orang meminta berkat untuk hidup. Makanya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Setelah itu baru berilah kami roti. Gitu. Jadi jangan berdoa langsung, Tuhan kasih saya berkat. Gitu. Jadi itu yang tidak diajarkan oleh Tuhan untuk kita. Mari kita pada Paskah ini atau pada retret agung di tempat ini, kita menyadari akan 3 hal tadi: bersedekah, berpuasa, dan berdoa. Amin.